Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. 3. Baiklah, untuk memulai buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, susun kembali tempat duduk kalian, kemudian buka buku kalian. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bacalah doa sebelum belajar. Doa mulai. Baiklah, doa selesai. Nah, ada yang tahu kita akan belajar apa pada pagi hari ini? Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah Islam di Indonesia. Nah, sejarah Islam di Indonesia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kondisi Indonesia sebelum Islam masuk. Kemudian ada proses masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian yang kedua adalah proses masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada teori masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian yang keempat ada corak keislaman di Indonesia. Baik, kita bahas yang pertama itu tentang kondisi Indonesia sebelum masuknya Islam. Nah, dari sosial budaya, seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki beragam banyak budaya yang terdiri dari bahasa, suku, kemudian bangsa. Nah, juga kekayaan dan keberagaman yang muncul di Indonesia. Kemudian yang kedua ada kondisi agama dan kepercayaan. Nah, di Indonesia sebelum Islam masuk, kepercayaan masyarakat Indonesia itu yaitu ada agama Hindu, ada agama Buddha, kemudian sebagian menganut kepercayaan Kapitaya, yaitu sebuah kepercayaan yang memuja kehampaan. Nah, yang ketiga adalah kondisi perekonomian sebelum masuknya Islam. Nah, pada saat itu masyarakat Indonesia bercocok tanam, kemudian bertani, berternak, serta berlayar, di mana Indonesia terkenal dengan banyaknya pulau-pulau dan perairan. Nah, yang keempat adalah kondisi politik. Nah, pada saat itu Indonesia dikuasai oleh 3 kerajaan besar. Yang pertama ada Sriwijaya, kemudian Singasari, dan yang terakhir adalah Majapahit. Nah, ketiga kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Nah, kemudian yang kelima itu kondisi suku bangsa. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki beragam suku. Nah, beragaman itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang kedua adalah proses masuknya Islam. Nah, apakah kalian tahu bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia? Benar sekali. Nah, ada beberapa hal pada proses masuknya Islam ke Indonesia seperti yang teman-teman kalian bilang bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan. Nah, bermula pada abad ke-7 hingga 16 Masehi yang membuat pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian untuk berlayar ke Indonesia. Nah, ini juga didukung oleh strategisnya tentang geografis, di mana pedagang-pedagang lain itu singgah dulu ke Indonesia, kemudian kembali melanjutkan perlayaran mereka ke bagian negara-negara barat. Kemudian adanya kesuburan tanah yang mana dengan hal ini maka ada banyak namanya rempah-rempah yang mana ini menjadi daya tarik juga bagi pedagang-pedagang untuk masuk ke Indonesia. Kemudian penduduk Indonesia yang terkenal ramah. Nah, yang kedua adalah melalui perkawinan. Nah, ini didukung oleh para putri-putri bangsawan itu tertarik kepada para saudagar yang memiliki sopan santun. Kemudian mereka tidak lagi mereka
pendidikan. Nah, melalui pendidikan ini dilakukan dengan cara pembelajaran secara halakoh yang merupakan cikal bakal berdirinya pesantren, di mana ini dibimbing oleh kiai agama, kemudian para wali songo dan para pendiri-pendiri pondok pesantren, calon ulama serta para guru yang belajar di luar negeri. Kemudian yang keempat adalah seni budaya. Nah, Islam masuk juga melalui seni budaya, yaitu dari pertunjukan wayang kulit yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan senang-senang lainnya. Kemudian yang kelima adalah tasawuf. Nah, dari cara ini para rakyat Indonesia itu mengenal bahwa Islam itu merupakan agama yang ramah, di mana ini dibawa oleh para ulama-ulama atau para wali-wali tadi. Kemudian dari politik. Nah, dari politik ini ketika ada negara yang Islam, maka otomatis para rakyat di bawahnya akan mengikuti agama raja-rajanya. Nah, kemudian teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Makkah. Nah, teori ini muncul pada abad ke-7 Masehi yang mengemukakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, di mana dibuktikan dengan adanya perkampungan Islam di perkampungan Arab di Sumatera, kemudian pertimbangan para pedagang Arab yang mendirikan perkampungan di Kandang sejak abad ke-4. Kemudian ada munculnya kerajaan Samudra Pasai yang bermazhab Syafi'i. Kemudian adanya raja-raja Samudra Pasai yang menggunakan gelar Malik. Nah, teori ini didukung oleh Hamka, Van Lever, dan Iwer Arnott. Nah, penulis yang menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kekuatan politik Islam. Jadi masuknya Islam ke Indonesia sebelumnya, yaitu pada abad ke-7. Begitu pula peran besar terhadap proses penyebaran Islam oleh bangsa Arab. Nah, yang kedua adalah teori Persia. Nah, teori ini berpendapat bahwa Islam itu masuk pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia yang sekarang menjadi negara Iran. Nah, ini dibuktikan oleh adanya peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura, yaitu meninggalnya Husain bin Ali, jadi cucu Nabi Muhammad yang sangat dihormati oleh kaum Syiah. Kemudian kesamaan ajaran tasawuf yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi dari Iran yaitu Khaled, dan penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem gaya huruf Arab untuk kata-kata bunyi harapan. Kemudian ada teori bujaran. Nah, teori ini merupakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, di mana bangsa bujaran ini diyakini bahwa berasal dari India sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Nah, hal tersebut didasari oleh bahwa kurangnya fakta bahwa bangsa itu membawa Islam itu ke Indonesia. Kemudian adanya hubungan dagang antara Indonesia dengan India yang sudah ada sejak berdirinya jalur Indonesia sampai Timur Tengah sampai Eropa. Nah, kemudian ketika adanya batu nisan Sultan Al-Malik Saleh yaitu Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai. Nah, yang terakhir adalah teori Cina. Ahli sejarah mendukung teori ini antara lain adalah Profesor Slamet Nurjana. Nah, di mana teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, ini dibuktikan pada berdirinya masjid-masjid pada sekitar abad ke-15, yaitu Masjid Agung Demak, kemudian Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Kudus di dinding Masjid terdapat berbagai piringan porselen dari dinasti Ming. Nah, kemudian yang keempat adalah cara keislaman di Indonesia. Setelah munculnya Islam ke Indonesia, maka munculnya corak adanya keislaman di Indonesia, dimulai dari yaitu politik. Nah, hal ini dibuktikan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, Aceh Darussalam, Demak, Pajang, Banten, Cirebon, dan lain-lain dengan nilai-nilai Islam yang mewarnai corak pemerintahan dan tata
bernegara. Kemudian dari seni dan budaya. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya warisan dunia, yaitu pertunjukan wayang kulit, kemudian adanya bahasa Sanskerta yang mana sampai sekarang masih dilestarikan, dan rebana serta kaligrafi, seni lukis dan lain-lain yang berhubungan dengan seni dan budaya. Kemudian ada pendidikan. Nah, kita bisa melihatnya dari contohnya adanya pesantren, kemudian pendidikan yang bernuansa Islam seperti MTS dan SMA, MA. Nah, kemudian dalam bidang perekonomian. Nah, kita bisa melihat pada organisasi Serikat Islam yang didirikan oleh Haji Samahuddin, seorang pedagang baik dari Laweyan, Surakarta pada tanggal 16 Oktober 1905. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan? Baiklah, jika tidak ada, tugas kalian adalah membuat mini mapping. Jadi, Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok, yaitu membahas yang pertama, kelompok pertama yaitu kondisi Islam sebelum masuknya, kondisi Indonesia sebelum masuknya Islam, kemudian proses masuknya Islam ke Indonesia, kemudian dari masuknya Islam ke Indonesia, kemudian terakhir adalah cara keislaman Indonesia. Yang itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baiklah, untuk kelompok 1 silakan maju. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Yang pertama itu kondisi sosial budaya, nah beragam suku bangsa dan beragam bahasa daerah. Nah, yang kedua kondisi agama dan kepercayaan. Sebelum Islam, masyarakat menganut agama Hindu dan Buddha. Nah, yang ketiga kondisi perekonomian, mata pencariannya bertani, berdagang. Indonesia terkenal dengan rempah-rempah atau tanah yang subur. Nah, yang keempat kondisi sosial politik. Kerajaan besar Sriwijaya, Singasari dan ciri-cirinya, kerajaan maritim dan pusat perdagangan. Nah, yang terakhir kondisi suku bangsa. Banyak suku bangsa, bahasa daerah, budaya berbeda dan hidup berdampingan. Sekian hasil dari kelompok kami. Oke. Baiklah, untuk kelompok selanjutnya silakan maju. Baik, corak keislaman di Indonesia. Yang pertama itu Islam modern, mengedepankan sikap tengah-tengah, kemudian mengutamakan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Yang kedua itu ada Islam akomodatif terhadap budaya lokal. Yang pertama itu ada Islam masuk dan berkembang dengan menghargai budaya lokal seperti adat, tradisi, dan seni. Kemudian tidak menghapus budaya yang baik, tetapi memberi makna Islami. Yang ketiga itu ada Islam rahmatan lil alamin. Ada Islam membawa rahmat bagi seluruh alam dan menebarkan kedamaian, kasih sayang, dan keadilan. Kemudian yang keempat itu ada Islam berwawasan kebangsaan. Umat Islam memiliki semangat cinta tanah air dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima itu ada Islam bernuansa spiritual dan tasawuf. Pertama itu ada masyarakat Indonesia dikenal religius dan spiritual. Kemudian nilai-nilai tasawuf berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada Islam berbasis ilmu pengetahuan. Islam ini mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan muncul lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan sekolah. Sekian, terima kasih. Nah, sepertinya Nana sudah mengerti pembagian kita pada hari ini. Juga dilihat dari tugas kalian yang sudah membuat mengerti. Nah, jadi Ibu akan memberikan kesimpulan sedikit. Nah, jadi sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu merupakan proses yang sangat panjang dan berlangsung secara damai melalui berbagai jalur dan teori Islam. Nah, Islam diterima dengan baik karena sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Nusantara dan berperan besar dalam membentuk peradaban Islam di Indonesia yang beragam dan kaya akan budaya. Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Nah, untuk penutupnya, sebelum menutup, mari kita berdoa mulai. Bila doa selesai, untuk mengakhirinya Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.